Baik, berikut adalah contoh program yang saya akan coba jelaskan sesuai dengan konsep dasar dari pointer yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini saya sudah siapkan headernya, itu bagian include, kemudian main juga sudah saya siapkan beserta dengan get dan return. Kenapa ada return? Karena mainnya bertipe integer di sini. Baik, di awal saya akan deklarasikan variabel biasa. Saya sebut variabel biasa ya. Dua buah variabel biasa. Bill atau data dan nilai dan bill ya. Nilai, kemudian saya akan deklarasikan variabel pointer. Pertama, saya akan membuat sebuah pointer yang nanti akan menunjuk ke variabel-variabel ini, yaitu nilai dan bilangan. Hanya satu pointernya. Oke, karena akan menunjuk ke tipe data integer, jadi saya deklarasikan int di sini, kemudian ptr. Oke. Kemudian saya beri nilai variabel nilai dengan angka 100, kemudian bill dengan angka 300 mungkin. Setelah itu, jadi di sini terdapat variabel nilai dan bill yang masing-masing diisi 100 dan 300. Kemudian saya akan inisialisasi variabel ptr. Bahkan cetak dulu apa isi dari bill. Oke ya. Saya buka dari sini. Oke. Ini adalah apa yang saya kerjakan barusan. Kemudian saya compile. Sebelum saya compile, saya tambahkan dulu sebuah perintah clear screen. Oke, 300 muncul di layar. Tadi perhatikan di sini yang saya tadi printkan ke layar adalah data dari bill bernilai 300 dan benar di sini 300 muncul ke layar. Oke. Kemudian kalau saya ubah 300 yang ditampilkan bukan lagi bill tapi alamat. Saya tambahkan ampersand di sini. Atau dan kemudian saya run lagi. Ya, ini adalah alamat dari variabel bill. Jadi bentuknya bukan 991 sampai 997 seperti tadi. Yang di konsep dasar tadi di video sebelumnya itu adalah asumsi saja. Nah, di sini kelihatan alamat asli dari variabel bill. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan pointer lagi. Pointer isinya bukan data, maksudnya bukan berupa angka atau data bertipe karakter kah, kemudian integer kah, atau yang lainnya. Tetapi isi dari pointer adalah sebuah alamat. Saya akan menunjuk pointer ke
nilai. Jadi saya cukup menuliskan sintaks isi dari PTR adalah alamat dari nilai. Jadi tanda N dibaca alamat. Oke, kemudian bisa dibayangkan bahwa PTR sudah menunjuk ke variabel nilai sekarang. Kemudian kalau saya berikan cout, nilai yang ditunjuk oleh PTR, seharusnya dia mengeluarkan nilai 100 karena dia mencetak nilai yang ditunjuk oleh PTR. PTR tadi diarahkan ke variabel nilai. Oke, saya save dulu, kita lihat perubahannya. Ya, 100. Benar ya. Kemudian di sini saya berikan perintah untuk berganti baris. Setelah itu melalui pointer, saya akan merubah nilai yang ditunjuk oleh pointer tersebut, yaitu nilai pada variabel nilai adalah nilai yang ditunjuk oleh PTR plus 1. Nilai yang ditunjuk oleh PTR adalah tadi angka 100, sekarang ditambah 1, harusnya ketika saya pindahkan ini ke bawah. Oh ya. Oke. Dua-duanya. Apa yang terjadi? Di yang pertama, si out pertama akan mencetak ke layar nilai dari nilai awal harusnya muncul 100, kemudian nilai tersebut ditambah 1, harusnya 101, dan keluar ke layar setelah di cout adalah 101. Jadi harapan saya nanti di layar muncul angka 100 dan 101. Ya, jadi benar. Sudah muncul sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sekarang saya balik PTR, saya isi dengan dari bill, alamat dari bill. Kemudian kalau saya perintahkan ulang, cout nilai yang ditunjuk oleh PTR. Oke, sekarang 300. Jadi di awal PTR menunjuk ke nilai, maka isinya adalah 100. Kemudian setelah itu di baris berikutnya nilai yang ditunjuk oleh PTR ditambah 1. Akhirnya ketika di cout jadi 101, dan sekarang PTR tidak lagi menunjuk ke nilai tetapi menunjuk ke bill. Jadi setelah saya cout bill-nya, cout nilai yang ditunjuk oleh PTR, maka yang keluar adalah nilai dari bill 300. Oke, kemudian kalau bill sama dengan bill ditambah 100, saya naikkan bill 100, apakah nilai yang ditunjuk oleh PTR juga akan naik? Kita lihat. Saya cetak bill dulu. Kemudian saya cetak nilai yang ditunjuk oleh PTR. Oke. Ya.
100, 101, kemudian 300, ditambahkan 100, kemudian saya cetak nilai dari bill, harusnya 400 ya, kemudian nilai yang ditunjuk oleh PTR juga bernilai 400 karena bill isinya 400 dan PTR menunjuk ke variabel bill. Jadi dua-duanya di baris terakhir akan memberikan hasil yang sama. Kita bahas ulang di sini. Jadi terdapat variabel biasa namanya nilai dan bill. Kemudian berikutnya sebuah pointer namanya PTR. Nilai dan bill diberikan masing-masing nilai 100 dan 300. Setelah itu di baris 16 PTR diberikan data berupa alamat dari variabel nilai. Kemudian langsung saja pada baris ini PTR akan menunjuk ke variabel bernama nilai. Kemudian berikutnya adalah kita cetak nilai yang ditunjuk oleh PTR. PTR menunjukkan nilai, jadi di sini akan ada tulisan ke layar 100. Setelah itu nilai yang ditunjuk oleh PTR tambah 1, 100 ditambah 1, kemudian disimpan lagi ke nilai yang ditunjuk oleh PTR, yaitu tadi PTR menunjuk ke variabel nilai. Setelah itu ketika dicetak, maka nilai yang ditunjuk oleh PTR akan ditambah 1 karena variabel nilainya bertambah 1 datanya. Setelah itu PTR sama dengan alamat dari bill. Jadi di sini kita ubah nilai yang data yang ditunjuk oleh PTR. Sekarang PTR menunjuk variabel bill dan perintah out, maka setelah itu bill ditambah 100. Nah, dua-duanya ini menghasilkan data yang sama. Kenapa? Karena bill sekarang nilainya 400, kemudian PTR menunjuk ke bill. Jadi nilai yang ditunjuk oleh PTR nanti adalah nilai dari bill. Oke, demikian, mudah-mudahan membantu. Ketemu lagi di video berikutnya.